Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang muslim tidak ada yang ragu bahwasanya dosa paling besar adalah dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, ya. Karena maknanya kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Karena seorang yang melakukan kesyirikan berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjadikan selain Allah sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya, tentang ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar, maka Nabi SAW mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau menjadikan bagi Allah tandingan, yang kau jadikan sekutu bagi Allah, padahal hanya Allah yang menciptakan kamu, ya, hanya Allah yang menciptakan kamu. Ini menunjukkan syirik adalah dosa paling besar, karena ibadah seharusnya hanya kepada Sang Pencipta. Jika yang menciptakan kita Allah dan selain Allah, maka selain Allah itu pula berhak untuk kita sembah. Tetapi jika yang mencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang berhak untuk semata untuk disembah. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah SAW menyebutkan al-isyraku, asyirku was-sihru. Rasulullah mengatakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalil tentang bahaya dosa kesyirikan sangat banyak. Di antara juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Siapa yang berbuat kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga, ya. Wa ma'wahun nar, maka tempat kembalinya neraka jahanam. Wa malidh dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, itu orang musyrikin. Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Tapi sebelum kita menjelaskan tentang macam-macam syirik, apa sih definisi syirik, ya? Asyirku, ya, syirik tasfiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Syirik artinya adalah menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Ya. Jadi syirik itu adalah menyamakan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah ini. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, kalau kita terapkan definisi ini, misalnya kita tahu di antara kekhususan Allah hanya Allah yang mencipta. Kemudian kita mengatakan ada yang mencipta selain Allah, berarti kita telah berbuat kesyirikan. Contoh, kita tahu bahwasanya, contoh misalnya, kita tahu hanya kekhususan di antara kekhususan Allah kekhususan Allah mengetahui ilmu gaib secara mutlak. Nah, kalau kita mengatakan ada yang tahu ilmu gaib secara selain Allah, maka syirik, ya. Maka syirik menyatakan
Ada yang tahu ilmu gaib selain Allah. Ini contoh. Contoh lagi misalnya, makanya orang yang percaya sama dukun, tahu tentang ilmu gaib, maka dia musyrik. Kenapa? Karena dia meyakini ada yang tahu ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi, di antara keutusan Allah adalah berhak untuk diibadahi, berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Maka syirik adalah beribadah kepada selain Allah. Makanya kalau ada yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih adalah ibadah. Dia menyembelih untuk selain Allah, maka syirik. Dia berdoa kepada selain Allah karena ibadah, doa adalah ibadah, maka ini syirik. Ini contoh yang menunjukkan bahwasanya definisi syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Contoh lagi misalnya apa? Di antara kekhususan Allah azali. Azali yaitu Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Itu tidak didahului dengan ketiadaan. Dengan ketiadaan. Semua selain Allah makhluk dari tidak ada menjadi ada. Maka di antara syirik misalnya pernyataan falasifah. Ahli filsafat bahwa alam juga azali. Ini hanya sekedar apa ya, penggambaran tentang definisi syirik ya, agar kita tahu penerapannya. Jadi syirik adalah menyamakan Allah dengan Allah pada perkara yang bukan kekhususan, pada perkara yang merupakan kekhususan Allah. Seandainya kita menyatakan sesuatu sama dengan Allah, namun bukan pada perkara kekhususan Allah, maka itu bukan syirik. Contoh, kita makhluk ada, Allah juga ada. Apakah kalau kita bilang kita ada, Allah juga ada, berarti syirik? Jawabannya tidak. Karena ini bukan kekhususan Allah. Ada itu adalah makhluk juga memiliki sifat ada, Allah juga ada. Yang merupakan kekhususan Allah yaitu Allah keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, keberadaannya tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, maka menyatakan Allah ada, kita ada bukan syirik, itu nggak ada masalah. Contoh lagi misalnya bilang ilmu, ya. Allah berilmu, kita berilmu. Bukan berarti kita menyatakan kita berbuat syirik ketika kita menyatakan kita punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Namun adalah syirik ketika kita mengatakan ilmu kita sama dengan ilmu Allah, atau kita mengetahui ilmu gaib sebagaimana Allah tahu ilmu gaib. Karena mengetahui ilmu gaib itu hanyalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi perlu dibahas. Makanya dikatakan menyamakan makhluk dengan Allah pada perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekhususan Allah itu sangat banyak. Tapi ini definisi syirik secara sederhana. Ya, setelah ini kita akan bahas tentang macam-macam syirik dari berbagai tinjauan, ya. Macam-macam syirik dari berbagai tinjauan. Syirik bisa dibagi dari beberapa tinjauan, ya. Pertama, tinjauan pertama, syirik bisa dibagi menjadi syirik besar, syirik kecil. Syirik besar, syirik kecil, tentunya ini ada bedanya, ya. Syirik besar apa, syirik kecil apa, ya. Di antara bedanya, syirik besar mengeluarkan seorang dari Islam, mengeluarkan dari Islam. Syirik kecil tidak. Contoh,
Syirik besar menggugurkan seluruh amal jika meninggal di atasnya seluruh amal. Syirik kecil hanya menggugurkan amal yang dicampuri. Amal yang dicampuri. Misalnya syirik besar contohnya, jika seorang meninggal dalam kondisi menyembah kepada selain Allah, maka seluruh amalnya buyar. Dia sudah beribadah kepada Allah selama 60 tahun, maka seluruh amalnya sia-sia ya. Karena barang siapa may yusyrik billah fa in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kau berbuat syirik maka gugur seluruh amalanmu. Adapun syirik kecil seperti riya, dia hanya menggugurkan amal yang dicampurinya saja. Ya, dia hanya menggugurkan amal yang dicampurinya saja. Kemudian syirik besar tidak akan diampuni. Ya. Syirik besar tidak akan diampuni. Tidak akan dimaafkan. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Adapun syirik kecil sama seperti hukum dosa besar. Hukum dosa besar menurut pendapat yang lebih kuat, ini sudah saya jelaskan dalam syarah kitab Tauhid, bahwa syirik kecil hukumnya dosa besar. Dia syirik kecil itu dia dosa besar, cuma kenapa disebut kecil? Dalam rangka untuk membedakan dengan syirik akbar. Karena syirik akbar itu mengeluarkan seorang dari Islam, syirik kecil tidak. Syirik kecil bukan dosa kecil. Syirik kecil dia dosa besar, hanya untuk membedakan antara dengan syirik akbar. Ini sama dengan kufur kecil, kufur besar. Kenapa disebut dengan kufur kecil? Bukan berarti dia dosa kecil, tetapi dia untuk membedakan dengan kufur akbar. Kalau kufur akbar yang qulu anil millah, mengeluarkan seorang dari Islam. Kufur kecil tidak. Sama dengan al-fiskul asghar dan al-fiskul akbar, kefasikan kecil, kefasikan besar. Jadi penamaan kecil di sini, perhatikan, bukan dosa kecil. Baik, ini diantara pembagian syirik menjadi syirik besar dan syirik kecil. Di antara perbedaan definisi tentang syirik kecil, syirik besar, ya. Di antaranya, syirik besar biasanya ibadah langsung tertuju kepada Allah. Ibadah biasanya ya langsung tertuju kepada Allah. Kepada selain Allah. Seperti contoh, ya, contoh orang menyembelih kepada selain Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah, langsung tujukan ibadah kepada selain Allah. Pun syirik kecil tidak, syirik kecil tidak langsung ditujukan kepada selain Allah, namun terkait tidak langsung ditujukan kepada Allah, ditujukan kepada selain Allah. Nah, namun biasanya ya seperti seorang riya dia beribadah kepada Allah, namun dia selain itu juga dia beribadahnya kepada Allah secara, kalau dia salatnya kepada Allah, tapi niatnya ingin cari pujian ya. Tapi ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak langsung, contohnya riya ya. Contohnya jimat dia meyakini sebagai sebab bahwasanya ini adalah sebab keberhasilan, tapi dia meyakini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya, kalau syirik besar langsung ibadahnya ditujukan langsung kepada Allah, kepada selain Allah. Kalau syirik kecil tidak langsung ditujukan kepada selain Allah. Terkadang terkait dengan sarana, ya, namun tidak langsung. Jadi ini perbedaan pembagian model pertama, syirik bisa dibagi menjadi syirik besar, syirik kecil. Kemudian misalnya pembagian yang kedua, syirik bisa dibagi menjadi syirik jali, asyirkul jali, syirik yang jelas. Ada asyirkul khafi,
syirik yang samar. Ini model pembagian yang apa namanya? Yang lain dari sisi ditinjau terlihat atau tidak. Syirik al-jari, syirik yang jelas, bisa jadi dalamnya ada syirik besar, ada syirik kecil, yaitu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi kecil. Sama ini juga. Syirik khafi, syirik yang samar, bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Dia ditinjau dari penampakannya. Syirik yang jelas, contoh yang besar, misalnya menyembelih kepada selain Allah. Contoh, menyembelih kepada selain Allah, ini syirik besar, jelas sekali ya. Mengambil ayam disembelih untuk jin misalnya, ini jelas, ini syirik akbar. Dia jadi kelihatan. Syirik kecil, contohnya pakai jimat ya. Jadi tinjauan kedua, pembagian kedua ditinjau dari tampak atau tidak. Ada dibagi dua, syirik besar, syirik jelas, syirkul jali, syirik yang jelas, ada syirkul khafi. Dan ini bisa jadi masing-masing bisa besar, bisa kecil, yang penting ditinjau dari penampakannya. Contoh menyembelih kepada selain Allah, ini syirik besar, tetapi dia kelihatan, orang melihatnya terlihat dengan jelas, dia menyembelih untuk jin, untuk ruh, arwah, ya, untuk dewi, untuk dewa, untuk penjaga pantai, untuk penjaga, ini semua syirik akbar. Dan jelas, pakai jimat dia syirik kecil. Pakai jimat syirik kecil, tapi dia jelas terlihat orang pakai jimat. Syirik yang samar juga demikian, ada bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Misalnya takut ya, takut kepada apa namanya, kualat, takut kualat terhadap dewa-dewa, takut kualat kepada dewa-dewa atau jin-jin, takut ya, takut kualat. Ini namanya syirik. Ketakutan tersebut dalam hati, tapi itu syirik. Dia takut kalau dia begini, kalau tidak kasih sajen, dia takut kualat sama jin atau sama dewa. Ini syirik akbar, tidak kelihatan. Contoh syirik kecilnya misalnya riya. Riya ini syirkul khafi ya. Dia syirik kecil ya, syirik kecil. Jadi ini yang pertama besar, ini kecil. Ini besar, ini kecil. Baik. Ini pembagian syirik ya, bisa dibagi menjadi syirkul khafi dan syirku al-jali ya. Pembagian syirik juga bisa ditinjau dari pembagian tauhid yang ketiga. Dari lawannya yaitu tauhid. Maka syirik ini bisa terbagi menjadi tiga, itu syirik dalam syirik terkait rububiyah Allah, kemudian syirik terkait uluhiyah Allah, kemudian syirik terkait rububiyah, asma sifat, syirik terkait sifat-sifat Allah. Nah, ini ada tiga pembagian. Satu, dua, tiga. Nah, untuk memudahkan kepada para pemirsa sekalian, saya akan membahas pembagian syirik ditinjau dari pembagian yang ketiga setelah ini insyaallah taala, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Baik, Win.
Baik. Karena dengan pembagian model ketiga akan banyak yang bisa kita untuk klasifikasikannya sangat mudah, ya. Kita tahu tauhid sebagaimana sering kita jelaskan terbagi menjadi tiga tauhid, ya. Ada tiga. Pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ini sudah sering kita bahas, yaitu meyakini hanya Allah, meyakini sederhananya ya, hanya Allah, itu Allah Maha Esa. Allah Maha Esanya Allah bersendirian, itu hanya Allah. Hanya Allah yang menciptakan, sederhananya yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam. Menciptakan, memiliki dan mengatur. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa maksudnya tauhid uluhiyah? Meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Yang berhak disembah. Yang ketiga, tauhid asma sifat, tauhid sifat, yaitu meyakini tidak ada yang menyamai sifat Allah. Menyamai sifat Allah. Sekarang biasa lagi heboh, sebagian ahlul bidah mengatakan, lihat Wahabi atau Salafi bagi tauhid menjadi tiga. Dia bilang nggak usah dibagi, enggak apa-apa. Tapi apakah antum sepakat dengan saya? Tanyakan sama mereka, sepakat nggak meyakini bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, ataukah ada yang mencipta selain Allah? Ya, sepakat nggak? Setuju nggak dengan saya ketika saya mengatakan hanya Allah yang menciptakan? Dia pasti bilang setuju. Setuju nggak dengan saya bahwasanya yang menguasai alam semesta ini hanyalah Allah, karena Allah yang memiliki, karena Dia yang menciptakan? Dia pasti mengatakan setuju. Setujukah sama saya bahwasanya alam semesta ini yang mengatur langit, mengatur awan, mengatur hujan, mengatur matahari, rembulan, bintang-bintang, planet-planet hanya Allah? Dia pasti bilang setuju. Nah, berarti sama dong keyakinan dengan saya. Nah, saya menamakan keyakinan bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, memiliki, mengatur, itu namanya tauhid rububiyah. Kecuali kalau kau meyakini ada yang mencipta selain Allah, ya berarti kita ada bedanya. Terus, samakah engkau, setujukah engkau kalau saya mengatakan hanya Allah yang berhak disembah? Dia pasti bilang setuju, siapapun dia pasti bilang setuju. Ketika dia bilang setuju, nah berarti kita mengatakan itulah yang saya namakan dengan tauhid uluhiyah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kamu tidak menamakan, nggak ada masalah, ini cuma sekedar memudahkan untuk belajar. Kemudian, setujukah engkau dengan saya bahwa kita mengatakan tidak ada yang menyamai Allah dan sifat-sifatnya? Allah Maha mendengar, makanya kita mengatakan Maha mendengar, tidak ada yang menyamai pendengaran Allah. Maha melihat, tidak ada yang menyamai penglihatan Allah. Maha ilmu. Dia pasti bilang setuju. Karena kalau ada yang sama dengan Allah, berarti Tuhan tersebut tidak paling sempurna, ada yang menyamai Tuhan. Nah, itu kita istilahkan dengan tauhid sifat. Artinya hanya Allah Maha Esa dalam sifat-sifat tersebut, tidak ada yang menyamainya. Inilah tauhid. Nah, lawannya syirik. Sekarang kita ingin kita masuk pada model definisi yang ketiga tentang macam-macam syirik dalam tauhid rububiyah, ya. Syirik terkait rububiyah. Kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama, syirik besar. Kemudian syirik kecil. Nah, perhatikan, ini saya mulai menyebut tentang
macam-macam syirik ya. Macam-macam syirik semua terkait dengan tauhid rububiyah. Terkait dengan tauhid rububiyah. Syirik besar contohnya apa? Misalnya mengatakan ini yang membatalkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mengatakan alam azali. Azali. Jadi kalau alam azali tidak ada yang menciptakan. Ini pendapat orang-orang falasifah. Ya, seperti Ibnu Sina dan yang lainnya yang terpengaruh dengan pemahaman Aristoteles, Plato dan Plotinus yang mereka mengatakan bahwasanya alam semesta terjadi bukan dari tidak ada menjadi ada, tidak, tapi dia sudah ada bersamaan dengan adanya sang pencipta, barang-barang kejadiannya berbarengan. Dan ini adalah syirik besar, mengeluarkan seorang dari Islam. Kenapa? Karena kita semua yakin kana Allahu walam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian, kemudian dia baru menciptakan makhluk, dan makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Ketika seorang mengatakan makhluk sudah azali, tidak didahului oleh ketiadaan, berarti dia bukan makhluk dong. Namanya makhluk itu diciptakan. Namanya diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Dan ini masih sudah panjang dalam bahasan. Masalah intinya mereka mengatakan bahwasanya adanya makhluk itu konsekuensi dari sempurnanya Tuhan, dan tidak melalui proses dari tidak ada menjadi ada, tapi ada dengan ada bersamaan dengan adanya Tuhan. Dan ini syirik akbar ya, karena kita tahu pencipta dialah satu-satunya yang tidak didahului dengan ketiadaan. Adapun selain pencipta, makhluk dari tidak ada menjadi ada. Kalau kita mengatakan alam azali, berarti tidak ada fungsi Tuhan menciptakan. Contoh lagi misalnya menyatakan Tuhan berbilang. Ini contoh, ini syirik terkait dengan syirik rububiyah. Tuhan berbilang, baik yang berkeyakinan dualisme, Tuhan ada dua, seperti Manawiyah, dan yang mengatakan ada Tuhan Tuhan baik dan Tuhan buruk, seperti misalnya Majusi mengatakan Tuhan terang, Tuhan cahaya dengan Tuhan kegelapan, atau Trinitas seperti Hindu yang mengatakan ada dewa pencipta, dewa perusak, dan dewa pemelihara, dewa Brahmana, dewa Siwa, dan dewa Wisnu. Ini contoh Trinitas. Atau Trinitasnya orang Nasara mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus. Ini merupakan syirik akbar karena bertentangan dengan keesaan Allah yang Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ini contoh syirik besar. Contoh lagi misalnya menyatakan wahdatul wujud ya. Pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud yaitu Allah bersatu dengan makhluk. Allah bersatu dengan makhluk. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dia mengibaratkan Tuhan itu bersatu dengan makhluk seperti ibarat ombak, laut dengan ombaknya. Kita tahu laut satu, ombaknya bermacam-macam, ada ombak besar, ada ombak kecil, ada ombak di kanan, ombak di kiri. Nah, ombak itu semua adalah lautan. Nah, sama Tuhan dengan makhluk ini sama. Kita ini semua makhluk ini Tuhan. Tidak ada bedanya antara makhluk dengan Tuhan. Hanya saja penampakan berbeda-beda. Makanya di antara syair dia berkata, wal abdu rabbun wal rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallaf. Tuhan adalah hamba, hamba adalah Tuhan. Kalau begitu kabarkan kepada aku siapa yang harus disembah, siapa yang harus menyembah. Ya, kalau mengatakan hamba harus menyembah, wong dia juga Tuhan. Ya, oleh karenanya dia mengatakan semua sesembahan itu benar. Dia mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqattu jami'a ma taqaduhu. Seluruh makhluk punya keyakinan berbeda-beda dengan Tuhan, dan saya meyakini semuanya benar. Kata dia, saya meyakini apa yang mereka yakini semuanya itu benar, karena yang semua disembah Tuhan. Semua yang disembah adalah Tuhan. Ini pembahasannya panjang, tapi intinya pemahaman wahdatul wujud, meyakini Tuhan bersatu dengan makhluk, ini lebih parah daripada trinitasnya Nasara. Dan ini adalah syirik akbar terkait dengan rububiyah, karena rububiyah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh bercampur dengan makhluk. Allah tidak boleh bercampur dengan makhluk. Ya. Allah tidak boleh bercampur dengan makhluk. Allah di atas, di luar makhluk, maha tinggi di atas makhluknya, tidak bercampur dengan
makhluk. Kalau Allah bercampur dengan makhluk, zatnya bercampur dengan zat makhluk, berarti Allah rendah. Karena makhluk itu hina. Bagaimana makhluk yang hina ini zatnya bercampur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menempati makhluk dan Allah tidak bersatu dengan makhluk dan tidak bercampur dengan makhluk. Allah ba'inun an khalqi. Allah terpisah dari makhluknya. Baik. Di antaranya misalnya meyakini ada pengatur selain Allah. Ada pengatur selain Allah, pengatur alam selain Allah. Pengatur alam selain Allah, ini juga syirik ya. Allah tidak pernah memberikan hak otonomi kepada sebagian makhluknya untuk mengatur secara merdeka, enggak ada. Seperti meyakini misalnya Nyi Roro Kidul mengatur pantai selatan, maka ini syirik kepada Allah. Pantai selatan diatur oleh Allah. Nyi Roro Kidul tidak pernah ngatur satu ombak pun, dia tidak pernah ngatur. Dia tidak pernah ngatur. Atau meyakini ada dewa penjaga gunung yang mengatur gunung, yang menentukan gunung itu meletus atau tidak. Keyakinan seperti itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan disepelekan, ini syirik ya. Jangan menyatakan ini adat kayak tradisi, kayak ini syirik ya. Bagi umat Islam meyakini ada pengatur selain Allah adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak boleh meyakini hal demikian. Karena yang mengatur seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, Allah tugaskan para malaikat, fal mudabbirati amra. Demi para malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Ada malaikat pencabut nyawa, ada malaikat penggiring awan, penggiring hujan, ada malaikat pengatur angin, ada malaikat pengatur tumbuhan. Semua malaikat tersebut hanya menjalankan tugas. Mereka tidak bisa mengatur sama sekali. Malaikat maut tidak bisa mencabut nyawa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan tugas sendirian. Semua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan meyakini ada pengatur selain Allah, maka terjerumus dalam syirik akbar. Contoh meyakini bahwasanya meyakini bintang-bintang punya ruh dan berpengaruh dan ikut mengatur, ikut mempengaruhi kejadian alam. Ini keyakinannya orang-orang falasifah. Orang falasifah meyakini demikian, dan di antaranya keyakinan Ibnu Sina ya. Ibnu Sina juga memiliki keyakinan demikian. Diikuti oleh sebagian tokoh-tokoh filsafat. Intinya meyakini bahwasanya planet-planet atau bintang-bintang ditempati oleh ruh-ruh, sehingga sampai ada seorang yang menulis di antara mereka buku Mukhatabatun Nujum, berbicara dengan bintang-bintang. Ini enggak ada. Berbicara ngapain bintang, matahari, rembulan, semuanya ya tidak bisa diajak ngobrol. Kemudian ngobrol buat apa? Mereka semua di bawah aturan Allah. Bintang dari dulu ya begitu-begitu, rembulan ya terbit dan terbenam pada waktunya, matahari terbit dan terbenam pada waktunya. Kemudian mengajak ngobrol bintang buat apa ya? Apalagi meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut punya pengaruh terhadap kejadian alam semesta. Gerakan-gerakan bintang punya pengaruh terhadap kejadian alam semesta. Ini syirik akbar. Ini syirik akbar, seakan-akan ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Meyakini ada Tuhan selain Allah misalnya. Seperti Fir'aun dan Namrud, seperti Fir'aun dan Namrud ya. Mereka mengaku sebagai Tuhan ya, mengaku sebagai Tuhan. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat banyak sekali. Fir'aun mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, dan Namrud juga mengatakan aku adalah Tuhan ya. Seperti meyakini berhala-berhala bisa memberi manfaat dan mudarat. Dan mudarat, seperti keyakinan kaum musyrikin Arab. Ini juga syirik akbar terkait dengan rububiyah. Terkait dengan rububiyah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di antaranya meyakini
selain Allah berhak membuat atau meyakini hukum selain Allah sama dengan hukum Allah. Ini juga syirik. Di antara keyakinan rububiyah, Allah lah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, dan Allah yang mengatur alam semesta. Di antara bentuk pengaturan Allah, Allah turunkan hukum-hukum melalui Al-Quran atau melalui sunnah-sunnah Nabi SAW untuk zaman sekarang ya. Kemudian ada yang meyakini bahwasanya bukan cuma Allah saja yang bisa bikin hukum, kita juga bisa bikin hukum ya, dan hukum kita sama dengan Allah atau menyamai hukum Allah dan macam-macam ya. Ini juga syirik rububiyah, karena meyakini bahwasanya dia berhak untuk mengatur hukum, mengeluarkan hukum yang mengatur manusia ya, apalagi meyakini bahwasanya hukum dia sama dengan hukum Allah, maka ini syirik dalam tauhid rububiyah ya. Yang terakhir tentunya yang berbahaya itu ateis ya, meyakini tidak ada Tuhan. Tuhan itu ateisme. Tapi ini pertama terkait dengan syirik, terkait dengan rububiyah, tapi syirik besar dan mengeluarkan seorang dari Islam. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tapi kita lanjutkan model-model kesyirikan terkait dengan syirik rububiyah, tetapi dia adalah syirik kecil, tidak sampai pada syirik akbar ya. Ini juga banyak terjadi, perhatikan, banyak terjadi di masyarakat kita. Pembahasan kita masih perhatikan tauhid rububiyah, ada syirik besar, ada syirik kecilnya. Syirik kecilnya seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Dengan selain Allah. Seperti mengatakan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi bumi ya. Misalnya ya. Demi siapa selain Allah, maka itulah kesyirikan. Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka telah berbuat kesyirikan. Sebagian mereka ada yang bersumpah dengan nama wali misalnya, atau bersumpah dengan bintang, bersumpah dengan, intinya bersumpah dengan selain Allah, maka ini adalah kesyirikan. Karena Rasulullah bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan ya. Contoh misalnya menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah, anugerah kepada selain Allah. Contoh, ini syirik kecil bukan syirik akbar. Contoh misalnya, kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah mati. Saya sudah mati. Tidak boleh. Ini syirik asghar harusnya. Benar dokter yang menyelamatkan secara sebab. Tapi ketika kita menyebutkan kenikmatan, kita nggak boleh bilang kalau bukan karena dokter. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah, alhamdulillah karena Allah menghadirkan dokter ini, mungkin kita sudah meninggal. Justru di saat kita bersyukur, kita harusnya menyadarkan nikmat kepada selain Allah, kepada Allah Subhanahu, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyadarkan nikmat kepada selain Allah, ini banyak terjadi di masyarakat. Kalau bukan karena polisi mungkin sudah ini, kalau bukan karena ini mungkin sudah begini. Ini tidak boleh. Artinya kita bilang kalau bukan karena Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Dalam tafsir disebutkan yaitu orang yang naik di suatu kapal, kemudian terjadi ombak yang besar, kemudian mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan. Ketika sampai di daratan, sebagian mereka berkata, kalau bukan karena nahkoda yang pintar mungkin kita sudah tenggelam. Ini syirik kecil. Tentu dia meyakini Allah yang menyelamatkan, tetapi kita harus beradab dalam berkata. Ya. Meskipun dia tentu meyakini nahkoda itu hanya sebab, dia meyakini dokter juga sebab. Kalau kita tanya, maksud saya bukan begitu, maksud saya hanya menjelaskan sebabnya. Justru itu, makanya dikatakan syirkul alfaz ya. Oh, saya lupa tadi pembagian, ada pembagian di antara pembagian syirik hati, syirik lafal, syirik perbuatan, dan juga di antara pembagian ya.
Meskipun lafalmu, meskipun hatimu meyakini yang menyembuhkan adalah Allah, tapi lafal dijaga. Jangan mengatakan kalau bukan karena dokter. Tetap mengatakan kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab dokter mungkin saya sudah meninggal dunia. Contohnya lagi menyandarkan ujub. Ujub ini syirik. Syirik kecil juga. Apa itu ujub? Ujub itu meyakini bahwasanya diri kita punya andil dalam keberhasilan kita. Seharusnya kita yakin kita ini berhasil murni karena Allah Subhanahu wa taala. Namun ada orang ujub, dia meyakini karena saya pintar, karena saya banyak pengalaman, makanya saya berhasil. Dia menyandarkan keberhasilan dia dengan sebab yang dia miliki, karena kecerdasannya, karena kepiawaiannya, karena keahlian dia, karena banyak pengalamannya, karena IQ-nya yang tinggi misalnya, sehingga dia berhasil. Ini ujub. Seharusnya seorang meyakini semua keberhasilan murni karena Allah. Karena kepintaranku pun juga dari Allah, pengalamanku juga dari Allah. Nah, ini bahaya karena ujub itu meyakini dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, bahwasanya saya juga punya peran dalam keberhasilan saya. Padahal seharusnya keberhasilan kita murni dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti juga mengatakan seperti sebagian sahabat ada yang salah ngomong, dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Rasulullah marah ketika itu. Kehendak Muhammad. Rasulullah mengatakan aja'altani lillahi niddan, kau menjadikan aku tandingan bagi Allah. Qul masya Allah, katakanlah karena kehendak Allah, tsumma syi'ta, kemudian kehendakmu. Jangan menggunakan dan. Karena kehendak Allah dan kehendakmu ini, padahal mereka maksudnya untuk mengagungkan Nabi, tapi Nabi larang. Karena kesannya mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak Nabi, seakan-akan Nabi sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi marah. Dia mengatakan aja'altani lillahi niddan, kau ingin menjadikan aku tandingan bagi Allah. Katakanlah kul masya Allah wahdah, katakanlah hanya karena kehendak Allah. Atau katakanlah masya Allah tsumma syi'ta, karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini juga syirik terkait dengan lafal, ya. Tentunya para sahabat ngerti yang menentukan semuanya hanya Allah. Cuma mereka tidak pandai dalam mengucapkan, mengutarakan, sehingga ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh juga terkait dengan ini, mencela masa. Dasar zaman edan, dasar misalnya tahun sial dan macam ini nggak boleh, karena menyandarkan keburukan kepada masa, padahal masa waktu tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, la tasubud dahar fa ana dahar uqallibul laila wan nahar. Jangan mencela masa, karena aku adalah masa, aku yang bolak-balikan siang dan malam. Ketika kita mencela sesuatu yang tidak punya ikhtiar, tidak punya kehendak, iradah seperti masa, zaman, berarti sungguhnya kita mencela yang menciptakan zaman tersebut. Berarti kita mencela Allah. Ini nggak boleh, karena zaman tersebut tidak bisa berbuat apa. Masa, apa yang dilakukan oleh masa? Kenapa kita bilang zaman edan? Nggak boleh. Ya, kalau kita bilang zaman di sini banyak orang edan, ya orang yang edan, cela orangnya, bukan cela masanya. Imam Syafi'i pernah berkata, anaibu zamana wal aibu fina fama li zamani aibun siwana. Kita mencela zaman padahal kita yang tercela. Tidak ada cela bagi zaman kecuali kita yang bikin zaman tercela. Jadi nggak boleh kita mencela zaman. Sama seperti mencela angin, matahari dan lain-lain yang tidak memiliki kehendak. Dia bilang dasar angin ini tidak boleh. Yang kirim angin Allah Subhanahu wa taala. Yang menerbitkan matahari, membenamkan matahari, menjadikan matahari terbenam, menterbenamkan matahari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang mencela angin, ya. La tasubur rih, kata Nabi, jangan kalian mencela angin. Ya, kalau ada datang angin, kalau melihat angin yang kalian tidak sukai, maka berdoa, Allahumma in as'aluka khair hadhihi rih, ya Allah, kami mohon kebaikan dari angin ini, kebaikan diutusnya angin ini, ya, dan seterusnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua syirik kecil terkait dengan tauhid ar-rububiyah, ya. Baik, ini
Di antaranya adalah tatayur ya. Tatayur yaitu mengkaitkan kesialan, pamali kalau bahasa kita, pamali. Pamali mengkaitkan kesialan dengan waktu tertentu, dengan dengan tanggal tertentu, dengan angka tertentu. Ini semua syirik, tapi syirik kecil. Ini syirik kecil. Kata Rasulullah SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah syirik. Mengatakan pamali kalau duduk begini, bahkan begini, kalau begini maka begini, kalau ada burung hantu berarti begini. Ini semua syirik karena itu semua tidak ada kaitannya dengan kejadian. Kita menyandarkan kejadian kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya. Bagaimana kita sandarkan seperti orang-orang Arab ketika mereka hendak ingin pergi, mereka pergi ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka tidak lanjutkan perjalanan. Nah, burung juga heran, gimana mereka manusia berakal memberi keputusan kepada burung. Terbangnya burung ke kanan ke kiri tidak ada kaitannya dengan keputusan dalam menentukan nasib ya. Maka tatayur ini termasuk daripada syirik kecil ya, karena dia tidak punya andil dalam kejadian alam sama sekali, nggak ada. Bagaimana kemudian kita menyerahkan keputusan kita kepada burung, kepada angka, kepada ini tentang nasib sial dan yang lainnya, maka ini termasuk syirik ya. Termasuk ya taib ini. Kemudian kita lanjutkan, sekarang kita lanjutkan tentang syirik dalam tauhid uluhiyah. Syirik dalam tauhid uluhiyah juga kita bisa bagi menjadi dua ya. Syirik besar, syirik kecil. Syirik terkait uluhiyah kita bisa bagi menjadi dua, syirik besar kemudian syirik kecil. Syirik besar contohnya apa? Contohnya banyak. Syirik besar contohnya misalnya berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada wali, minta kepada penghuni kubur, minta kepada mayat, minta kepada malaikat ya. Katanya sama antum coba. Allah mengirim malaikat mengatur kematian, namanya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Bolehkah kita berdoa, wahai malaikat maut jangan cabut nyawaku? Tidak boleh. Syirik ya. Dia hanya tugas mencabut nyawa, tapi yang mengatur semua Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat hujan yang benar-benar mengatur hujan. Kemudian kita bilang, wahai malaikat hujan, jangan turunkan hujan. Boleh enggak? Syirik. Berarti kita berdoa kepada selain Allah. Kalau itu saja syirik, bagaimana kita kemudian minta kepada hujannya? Hujan berhenti, enggak bisa, ngawur. Syirik. Jadi ini syirik akbar, syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya menyembelih kepada selain Allah. Ingat ya, kita ini bahas tentang orang Islam. Kalau orang non muslim ya terserah ya, mau apa. Keyakinan kita berbeda-beda. Saya bicara dalam koridor orang Islam. Menyembelih kepada selain Allah. Jelas kata Nabi SAW, la'anallah man dzabah li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beristighatsah kepada selain Allah. Dalam kondisi terdesak mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani tolonglah aku. Ini enggak boleh, syirik. Wahai wali fulan, syirik ya. Saya sering sampaikan ada klip video di internet bagaimana orang-orang Arab yang tidak ngerti yang terjerumus dalam kesyirikan, mereka pergi ke kuburan Ahmad Al-Badawi. Kemudian mereka meminta, kata di antaranya jelas-jelas, ya Syekhul Arab, wahai syekhnya orang-orang Arab Ahmad Badawi, isfili ibni, sembuhkanlah putraku, minta kesembuhan. Ini syirik akbar. Banyak masalah dia sampaikan kepada, sambil nangis-nangis di kuburan tersebut. Ini syirik akbar. Kuburiyun, para penyembah kuburan. Ya, enggak boleh ya. Beristighatsah, minta pertolongan dalam kondisi mendesak kepada wali ini, wali anu, enggak boleh. Kita beristighatsah, para nabi beristighatsah kepada istastaghitsuna rabbakum,
Kata Allah, tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Nabi Muhammad dalam perang Badar sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berdoa sambil mengangkat tangan sampai ridanya selendangnya jatuh, berdoa. Nabi aja berdoa kepada Allah, ini kemudian ada orang minta kepada seorang mayat. Ya, ini enggak boleh ya. Minta perlindungan kepada makhluk gaib. Kepada jin misalnya, Allah berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dahulu ada sekelompok lelaki minta perlindungan kepada sekelompok jin, maka semakin menambah kekufuran kepada mereka. Baca tafsir ayat tersebut dalam surat Al-Jin. Ayat tersebut. Jadi para ahli tafsir mengatakan dahulu sekelompok orang Arab, mereka kalau pergi ke suatu lembah, mereka takut, maka mereka berkata, "Aku berlindung kepada Sayyidi Hadzal Wadi." Aku berlindung kepada, dia ngomong, pasti didengar jin, aku berlindung kepada penguasa lembah ini agar anak buahnya tidak menggangguku. Setelah itu dia tidur nyaman, tidak ada yang ganggu dia, tidak ada yang ganggu istrinya, tidak ada yang ganggu hewannya. Tapi ini syirik. Berhasil enggak? Berhasil, dia tidak diganggu. Tapi apakah itu benar? Itu syirik. Harusnya dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, siapa yang man nazala manzilan, siapa yang singgah suatu tempat, kemudian berdoa, aku berlindung dengan nama kalimat-kalimat Allah dari keburukan ciptaan Allah. Harusnya begitu, bukan minta perlindungan kepada penguasa lembah. Maka minta perlindungan kepada jin, pada penguasa lembah, pada arwah-arwah, ini adalah syirik akbar. Syirik akbar. Di antaranya sihir. Sihir juga syirik akbar karena minta pertolongan kepada syaitan. Enggak mungkin terjadi sihir kecuali minta pertolongan kepada syaitan, ya. Baru terjadi sihir. Kalau ada sihir tanpa syaitan berarti sihir palsu. Sihir asli itu bekerja sama dengan syaitan. Di antaranya ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra. Mantra-mantra ya. Ini kalau sudah ada mantra-mantra, sudah dukun lengkap, syiriknya lengkap. Sudah bikin mantra-mantra, pakai mantra-mantra, minta kepada ruh-ruh, minta dengan alam semesta, bukan minta kepada Allah. Sudah, syiriknya klop, lengkap. Ini diantara syirik-syirik besar ya. Syirik kecil berkait dengan syirik dengan tauhid uluhiyah, contohnya riya, ya, riya. Beramal soleh kepada Allah tapi ingin dipuji oleh manusia. Riya artinya memperlihatkan. Sum'ah artinya memperdengarkan amalnya, cerita sana cerita sini. Ya, ini sum'ah ya. Kemudian contohnya beramal akhirat untuk tujuan duniawi. Untuk duniawi, misalnya dia beramal supaya niatnya bukan untuk Allah, tapi niatnya supaya menang pemilihan misalnya, atau supaya dapat duit, supaya dapat dunia, dan niat tersebut mendominasi. Ini tidak boleh. Ternyata niatnya ketika dia beramal soleh, entah dia haji, entah dia umroh, entah dia dakwah, entah dia ceramah, entah dia apa, dia sholat jadi imam, niat duniawinya mendominasi, maka ini syirik kecil ya, syirik kecil. Kemudian diantaranya jimat, memakai jimat. Kenapa? Karena dia memakai jimat, ada tawakal kepada jimat, dia tawakal kepada jimat. Padahal jimat nggak bisa apa-apa. Pakai batu akik, dia percaya nih kalau ada batu akik maka ini menjadikan batu akik sebagai jimat. Ini syirik kecil karena tawakalnya kepada jimat. Kalau ditanya ini nggak boleh, ini kan memang Allah kasih kekuatan di sini. Ini ada auranya, ada aura, macam ini syirik kecil. Kenapa syirik? Karena dia bertawakal. Dia tawakal hanya kepada Allah, dia tawakal kepada jimat. Di antara syirik kecil misalnya bertabaruk yang tidak syar'i, mencari barokah yang tidak syar'i. Seperti apa? Mengusap-ngusap kuburan, ambil tanah dimakan, ya, kuburan-kuburan wali. Ya. Imam Nawawi menjelaskan ini. Kalau sebagian orang datang kuburan Nabi, ngusap-ngusap, ya, nggak boleh. Ini syirik kecil, syirik kecil. Ya. Taib. Terkait dengan tauhid asma sifat, contoh yang kita dapatkan syirik akbar. Ya. Misalnya meyakini dukun tahu ilmu gaib. Ilmu gaib misalnya. Atau meyakini wali maha melihat.
Muhammad. Ini terjadi ya, saya pernah ketemu dengan seorang kawan, jadinya sufi, kemudian dia sadar, dia bilang, dulu waktu saya belajar, saya selalu merasa diawasi oleh guru saya. Jadi saya kadang takut bukan karena Allah, tapi takut guru saya melihat. Dan terkadang ketika saya ketemu guru, guru bilang, kamu tadi begini ya. Membuat saya semakin demi saya merasa guru saya itu maha melihat saya dimanapun. Ini syirik akbar, karena yang maha melihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira beberapa bentuk kesyirikan, model-modelnya, ya, mudah-mudahan bisa dicatat. Ya, sebentar. Oke, sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan tentang macam-macam kesyirikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan Ustaz atas penyampaiannya. Ada izin untuk membacakan beberapa pertanyaan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya yang lagi viral. Mohon bertanya Ustaz, saya ingin menanyakan tentang fenomena kawah hujan. Apakah menggunakan kawah hujan adalah syirik, dan mohon dijelaskan apa minta tolong padanya adalah syirik besar, mohon diberikan dalilnya juga. Tadi sudah kita jelaskan maksud pawang hujan apa. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada caranya, bukan dengan teriak-teriak, bukan dengan buka jilbab kemudian jalan di tengah lapangan misalnya dengan mukul-mukul apa, enggak. Kalau dia minta berhenti hujan, bisa. Dalam Islam ada namanya istisqa, minta minta hujan. Ada juga berdoa agar berhenti hujan, dan dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi pernah khutbah Jumat, kemudian ada yang minta hujan, maka Rasulullah SAW berdoa, maka turun hujan. Ternyata hujan tersebut berlanjut sampai sepekan. Kemudian Nabi SAW berdoa lagi agar hujan berhenti. Itu boleh, kita boleh minta kepada Allah agar hujan diberhentikan. Tadi kita nggak boleh minta kepada malaikat, meskipun ketika Allah menurunkan hujan melalui malaikat ya, tapi tidak boleh kita minta kepada malaikat ya, yang mengatur awan atau mengatur hujan. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya yang dimaksud orang ingin menghentikan hujan adalah dengan mantra-mantra yang enggak jelas, kemudian ada yang mengatakan bicara dengan alam semesta, bicara dengan awan, itu enggak boleh, itu namanya kesyirikan ya. Allah alam bisa bagaimana hakikat yang dimaksud, tapi intinya kalau minta berhenti hujan harusnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada malaikat, apalagi hanya minta kepada hujan, kepada awan. Dan kita yakin yang mengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bisa ngobrol sama matahari, enggak boleh. Ngobrol sama bintang-bintang enggak boleh. Enggak boleh. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Wisnu Maulana. Ini pemberian dari waktu sudah kecil. Apakah saya perlu ganti nama Ustaz? Dan bagaimana jika saya tidak menggantinya? Karena di Indonesia sulit untuk ganti nama. Kalau sidang dahulu, belum lagi bisa saya pakai nama itu semua. Apakah nama saya mempengaruhi tauhid saya Ustaz? Apakah saya melakukan kesyirikan? Mohon pencerahan Ustaz bagaimana? Tentu tidak. Dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi kalau seorang memiliki nama yang itu merupakan syiar daripada kesyirikan, hendaknya dia ganti. Hendaknya dia ganti. Dia sendiri tidak berdosa karena dia dinamakan oleh orang tuanya. Mungkin orang tuanya maksudnya tertentu, saya enggak tahu. Tapi intinya kalau itu suatu nama merupakan syiar dari kesyirikan ya, maka hendaknya dia ganti. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Segala Ustaz izin bertanya. Saya sudah belajar. Saya bernama Muhammad Fatah Arjuna. Penamaan nama Fatah apakah juga termasuk syirik? Apakah harus diganti? Fatah. Kemudian Fatah. Allah alam, saya nggak tahu Fatah ya. Fatah membuka artinya ya. Dia Fatah gitu ya. Fatah. Allah alam.
Ini ada lanjutannya Ustaz. Kemudian habis karena sering sekali misalkan mengucapkan kalimat kufur atau kalimat syirik Ustaz. Dan seakan-akan terpreset mengatakan hal yang tidak bisa memberi contoh, hal yang tidak seharusnya, dan saya tidak bisa memberi contoh Ustaz. Karena takut juga Ustaz, saya selalu melawan kata-kata tersebut dengan istighfar dan takut terpreset ucapan secara sadar atau tidak sadar. Hal ini sudah terjadi sejak lama. Bagaimana saya seharusnya ingat jawabannya? Maksudnya dia ucapkan di hati apa ucapkan di lisan? Kayaknya dua-duanya sebenarnya sering berkembang di dalam lisan dan hati dan yang anak takut itu pertanyaan saya. Kalau dia tahu itu lafal kesyirikan, dia harus menahan diri, dia harus melatih diri tidak berbicara kecuali dia pikirkan terlebih dahulu. Kalau dia tidak sengaja, insya Allah nggak berdosa, tidak sengaja kelepasan. Tapi kalau sering kelepasannya, maka dia harus mengontrol dirinya, latih diri, berdoa kepada Allah agar bisa mengontrol lisannya sehingga tidak sering kelepasan mengucapkan kata-kata yang syirik ya. Tidak boleh. Tapi insya Allah kalau dia sudah berusaha dan masih kelepasan di luar kontrolnya, maka dia tidak berdosa karena di luar kontrol dia tidak. Tapi latih diri untuk mengontrol. Wallahu a'lam bishawab. Apa kalau misalnya masih dalam hati Ustaz dan kita Sama dalam hati dia berusaha lawan. Dia berusaha lawan, dia bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, ustaz dan keluarga, panitia sholiah beserta kaum muslimin di seluruh dunia ini. Saat ini, Papan ingin bertanya bagaimana cara menguruskan hati kita supaya ikhlas dan jujur melakukan segala sesuatu karena antara wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya karena apa terus? Dia bilang apa? Lanjutkan. Karena rasanya berat sekali mengalami hati ini supaya melakukan segala sesuatu karena Allah. Mohon nasihat dan doanya saya juga semoga tentunya pertama berdoa, Allahumma inna a'udzubika an usyrika bika syai'an Allah mustaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang aku tidak sadari, di antaranya riya, ujub dan yang lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tahu bahwasanya manusia yang diharapkan pujiannya tadi tidak ada faedahnya bagi dia. Mereka tidak bisa apa-apa kalau dia sudah masuk alam barzakh. Orang yang dia cari pujian terus dia tidak bisa membantu dia sama sekali sedikit pun. Dan nanti di akhirat dia akan dipermalukan. Allah mengatakan idhabul ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian cari pahala sama orang-orang yang dahulu kalian cari muka kepada mereka. Dan maka yakinlah bahwasanya amal yang tidak diterima kecuali hanya Allah. Jadi kita tinggal selalu ngecek, ngapain saya cari muka sama dia, apa faedahnya? Kalau dia sudah bilang dia muji saya, terus apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Namanya kalau saya mati sakratul maut dia mau bantu saya, nggak ada ya. Ngapain kita cari perhatian sama manusia? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir. Ustaz, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Apakah melihat film-film atau membaca komik yang tokohnya memiliki kekuatan super di luar batas manusia seperti menciptakan air, api dari tangan, tidak sampai mempercayai hal tersebut, tetap percaya dengan bahwa Allah yang mencipta? Tentu tidak. Orang yang menonton seperti itu, tentu itu bukan, dia tidak melakukan kesyirikan, tapi bisa jadi dampaknya dia ikut melariskan keyakinan tersebar di masyarakat ya. Anak-anak melihat hal tersebut biasa sehingga menganggap bahwasanya itu mungkin ya. Nanti jika muncul hal yang aneh-aneh, anak-anak terbiasa dengan melihat tonton-tonton seperti itu ya. Kita berusaha menjauhkan diri dari ikut melariskan kemaksiatan. Jauhkan diri dari ikut melariskan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan tersebutlah bentuk kesyirikan ya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.